Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Arista dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai struktur organisasi unit usaha pisang coklat atau Bananagi. Baik, berikut adalah latar belakangnya, di mana Bananagi adalah usaha kuliner yang menyediakan pisang coklat dengan kemasan praktis, yang permikanya berisi 4 potong dengan harga yang terjangkau seharga Rp6.000 dengan berbagai pilihan topping seperti coklat, keju, tiramisu, dan lain-lain. Kemudian, pada Bananagi ini terdapat 3 tujuan usaha. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan cemilan manis yang berkualitas, lezat, dan terjangkau. Kemudian yang kedua, memberikan pilihan makanan ringan yang praktis untuk acara keluarga, teman, atau santai di rumah. Yang ketiga yaitu mengembangkan usaha kecil berbasis lokal dengan inovasi produk dan pelayanan. Berikutnya yaitu analisis kebutuhan struktur organisasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai peran-peran utama dari setiap anggota dalam unit usaha Bananagi. Pertama yaitu manajer umum atas nama Rosyad dengan tugas mengawasi operasional secara keseluruhan, membuat keputusan strategis, dan memastikan sinergi antar divisi. Yang kedua yaitu penanggung jawab produksi atas nama Rosyid dengan tugas mengelola proses produksi dari persiapan bahan hingga pengemasan, memastikan standar kualitas produk, dan menjaga efisiensi waktu produksi. Yang ketiga yaitu penanggung jawab keuangan atas nama Albi dengan tugas mengelola pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan, dan memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan operasional. Berikut yaitu yang keempat, penanggung jawab pemasaran atas nama Yunanda, yaitu saya sendiri, dengan ada beberapa macam tugas utamanya. Yang pertama, strategi pemasaran, di mana saya akan merancang dan melaksanakan strategi untuk memperluas jangkauan produk, kemudian membuat rencana promosi yang sesuai dengan tren pasar. Yang kedua yaitu manajemen media sosial. Saya akan mengelola konten di Instagram dan WhatsApp, membuat desain posting yang menarik seperti foto atau video produk, kemudian mungkin poster, banner, dan lain-lain. Kemudian yaitu berinteraksi dengan pelanggan melalui platform digital. Yang ketiga, peningkatan penjualan, yaitu saya akan meluncurkan kampanye promo menarik seperti diskon atau beli satu gratis satu, mengidentifikasi peluang pasar baru termasuk kerjasama dengan reseller atau event lokal. Yang keempat, yaitu analisis pasar. Ya, saya akan memantau feedback pelanggan melalui media sosial dan melakukan survei untuk memahami kebutuhan konsumen. Kemudian berikutnya yaitu penanggung jawab pelayanan pelanggan atas nama Jurianti dengan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu anggota pendukung atas nama Julianto dengan tugas mendukung divisi sesuai kebutuhan operasional. Berikut adalah diagram struktur organisasi di mana manajer umum yaitu Rosyad dengan 3 di bawahnya ada produksi Rosyid, keuangan Albi, dan pemasaran Yunanda. Di mana produksi ini persiapan bahan proses produksi pengemasan, dan keuangan yaitu pembukuan keuangan, laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Terakhir yaitu pemasaran dengan strategi pemasaran, media sosial, promosi, dan penawaran. Di bawah produksi ada layanan pelanggan atas nama Jurianti dengan tugas kepuasan pelanggan dan tanggapan keluhan. Terakhir yaitu adanya anggota pendukung atas nama Julianto yang membantu operasional lintas divisi. Kemudian evaluasi struktur organisasi. Yang pertama, efektivitas struktur, yang mana struktur organisasi Bananagi membagi tugas dengan jelas, memastikan operasional berjalan lancar, setiap divisi bertanggung jawab atas fungsi spesifik seperti produksi, keuangan,
pemasaran, dan layanan pelanggan yang didukung oleh koordinasi antar anggota untuk mencapai efisiensi dan tujuan usaha. Berikutnya yaitu tantangan. Apa sih tantangan yang dihadapi? Nah, di sini ada 3 tantangan dan 1 solusi. Yang pertama yaitu perbedaan konsentrasi akademis, hambatan komunikasi dan keahlian yang tidak selalu sesuai, kemudian kesibukan kuliah, sulit mengatur waktu antara akademik dan operasional. Yang ketiga adalah beban kerja tidak merata, pembagian tugas yang kurang adil. Dengan adanya solusi yaitu perbaikan komunikasi, pembagian tugas merata, dan manajemen waktu yang baik. Kemudian adanya rekomendasi pengembangan, yaitu menambahkan posisi seperti manajer operasional, digital marketing spesialis, dan supervisor produksi untuk mendukung efisiensi, memperluas pemasaran online, dan menjaga kualitas produksi dalam menghadapi perkembangan usaha. Terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu struktur organisasi Bananagi dirancang dengan pembagian tugas yang jelas di setiap posisi, mulai dari manajer umum yang bertanggung jawab mengawasi operasional secara keseluruhan, hingga anggota pendukung yang membantu divisi lain sesuai kebutuhan. Setiap divisi memiliki peran spesifik, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan, sehingga operasional dapat berjalan lebih terorganisir, efisien, dan produktif. Dengan pembagian tugas yang terstruktur, setiap anggota tim dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing, mendukung tercapainya kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk konsumen. Melalui struktur yang terorganisir ini, Bananagi diharapkan mampu mengelola operasional dengan lebih baik, mempermudah pengambilan keputusan, dan menjaga kelancaran koordinasi antar divisi. Selain itu, struktur ini juga memberikan fleksibilitas bagi usaha untuk berkembang, memungkinkan penyesuaian peran dan penambahan anggota sesuai kebutuhan. Dengan demikian, Bananagi dapat lebih siap menghadapi tantangan sekaligus meraih tujuan jangka panjangnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.